generasi kita yang nanti akan mengisi Indonesia Emas itu adalah generasi unggul. Punten ya, seorang perempuan yang katakanlah sarjana dengan seorang perempuan yang katakanlah tidak selesai pendidikan di SD, SMP atau SMA, mereka punya kewajiban yang sama untuk membesarkan anak yang nanti menjadi bagian dari peradaban ini. Kasus stunting sekarang terjadi adalah karena ada masalah gizi pada saat anak itu sejak dalam kandungan gitu. Atau mungkin malnutrisi terjadi pada saat ibunya belum hamil juga gitu. Kalau ceritaan dari teman-teman perempuan nih ya, ada perempuan mah belum istirahat kalau belum terkapar katanya gitu. Kan gitu kan. Jumpa lagi di Ruang Publik bersama DDM. Kali ini saya mengundang Profesor Kerry Lestari dari Unpad Universitas Padjadjaran. Cik Kerry, terima kasih telah hadir di DDM.net. Kan kita melihat cerminnya dari sekarang ya. Generasi kita yang nanti akan mengisi Indonesia Emas itu adalah generasi unggul. Itu panggilan kan. Ya. Apakah kaum perempuan, terutama dalam dimensi sosial atau dalam aspek sosial, ya, sudah optimal dia berperan gitu? Peran perempuan itu tergantung dari ekosistem di sekitarnya. Gitu. Seseorang perempuan itu bisa mempunyai kesempatan untuk dia mempunyai peran optimal tergantung ekosistem sekitarnya. Mulai dari bagaimana dia dibesarkan, lingkungan keluarganya memberikan kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk sekolah misalkan, mempunyai posisi di masyarakat gitu ya. Lalu ekosistem kedua adalah bagaimana dia menikah dan mempunyai ekosistem yang mendukung juga dari pasangannya. Itu perempuan di situ. Karena ada kultur yang menyatakan bahwa perempuan itu kalau bertindak itu harus izin dari suami gitu. Dan harus di rumah gitu ya. Dan iya, izin suami ataupun izin orang tua itu kan yang menjadikan bahwa seorang perempuan ini adalah suatu istilah makhluk yang memang berharga gitu loh. Berharga, banyak yang menjaga gitu kan. Tapi sejauh mana produktivitas bisa berjalan dengan optimal tergantung dari ekosistem tadi, support system terutama. Karena tidak ada perempuan yang bisa berkiprah di luar kalau di dalamnya nggak beres gitu, artinya gitu. Di dalamnya beres dulu, punya support system yang baik itu dari suami, keluarga, orang tua, anak gitu ya. Itu yang menjadikan dia punya support system yang baik sehingga mempunyai pencapaian, punya performa. Seberapa jauh misalnya kaum perempuan itu peduli betul dengan dunia pendidikan dan itu bagian dari ekosistem? Apakah misalnya rata-rata kaum perempuan di Indonesia atau misalnya di Jawa Barat itu masih rata-rata SD misalnya? Gimana Cak? Ada temuan nggak? Sebetulnya disparitasnya luar biasa nih. Luar biasa ya? Disparitasnya. Ada yang banyak yang udah jadi profesor gitu ya. Tapi ada juga yang memang pendidikannya nggak selesai SD, itu ada di Indonesia. Jadi Gini indeksnya tinggi gitu loh. Nah kata saya tadi sampaikan ekosistemnya gimana dia berada gitu. Nah intinya adalah mungkin kita nih yang mempunyai alhamdulillah mempunyai ekosistem yang beruntung sehingga kita sampai pada pencapaian ini. Gimana kita bermanfaat untuk menarik mereka gitu. Bermanfaat untuk mendorong mereka, minimal mereka mempunyai pengetahuan yang katakanlah baik secara formal atau informal diperlukan untuk mereka menjadi ibu dari peradaban. Karena mau nggak mau itu punten ya, seorang perempuan yang katakanlah sarjana dengan seorang perempuan yang katakanlah tidak selesai pendidikan di SD, SMP atau SMA, mereka punya kewajiban yang sama untuk membesarkan anak yang nanti menjadi bagian dari peradaban ini. Gitu. Oke. Itu menarik konsep ibu peradaban. Apa itu maksudnya? Maksudnya begini, tidak jarang gitu ya, seorang ibu yang tidak mempunyai pendidikan tinggi tapi mampu melahirkan anak yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan berprestasi. Tidak jarang juga perempuan yang katakanlah mempunyai pendidikan tinggi, tetapi anaknya mungkin karena dia sibuk juga gitu ya, tidak tertata dengan baik.
Ya, jadi pada akhirnya kesadaran dia sebagai seorang ibu yang nanti adalah menjadi bagian dari bangsa, menyiapkan bangsa kita masa depan, itu yang harus ditata dimanapun posisinya dia berada, baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai pendidik, karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah, yang utama pendidikan itu adalah di rumah. Jadi seorang ibu nggak mesti misalkan harus pendidikannya tinggi, asal dia mempunyai kesadaran bahwa anak saya ini nanti akan menjadi salah satu penentu masa depan bangsa, sehingga dia harus mempersiapkan dengan baik, misalnya begitu. Nah, kesadaran ini kalau dilakukan secara bersama-sama, artinya yang tadi sudah mempunyai pendidikan yang maju tersebut, ngangkat dari sesama perempuan tadi, maka kita bisa bergerak bersama. Minimal apa yang diberikan dalam bentuk ekosistem untuk para generasi muda ke depan itu tidak terlalu berbeda, gitu intinya. Gitu. Cekari itu kan punya beberapa apresiasi lah terhadap tokoh-tokoh perempuan. Ada Kartini, ada Dewi Sartika, ada Pak Ade kan sebagai role model. Coba ceritakan sedikit dalam kaitannya dengan pengisian ya. Untuk memerankan perempuan di zaman sekarang. Jadi sebetulnya kalau bercerita tentang pimpinan besar, hampir semuanya, bukan hampir semuanya ya, semua gitu ya. Pimpinan besar itu semua punya perempuan yang mendorong dia untuk menjadi besar. Seorang Kasno yang kemudian jadi pimpinan bangsa, Bung Karno, itu awalnya kalau lihat dari sejarah pemalu gitu ya. Kemudian juga, tapi kemudian dia jadi orator yang bagus, terbuka gitu. Inklusif lagi. Kemudian dia bisa menjadi seorang pimpinan yang percaya diri gitu. Karena ada peran seorang Ibu Inggit. Ibu Inggit yang memberikan referensi, kadang-kadang membacakan bukunya, itu dari sejarah ya, perjalanan sejarah seperti itu. Perjalanan sejarah yang kedua adalah seorang Dewi Sartika gitu. Dewi Sartika ini kalau saya lihat konsep-konsepnya tidak hanya sekedar kesetaraan gender, tetapi bagaimana kesetaraan gender dijadikan sebagai konsep untuk ibu peradaban tadi. Karena dari Dewi Sartika itu dinyatakan bahwa seorang perempuan itu kudu dididik, kudu boga ilmu, sangkan bisa mandiri. Namun perempuan sudah bisa mandiri katanya, dia akan menjadi pilar keluarga yang kuat. Nah, itu yang saya suka dari salah satu konsep dari Ibu Dewi Sartika. Karena dia melihat kesetaraan gender itu untuk masa depan bangsa. Karena kalau menjadi pilar keluarga yang kuat, maka dia akan melahirkan generasi-generasi penerus yang kuat. Kalau keluarga kuat, generasi penerus yang kuat, apa coba yang terjadi? Bangsanya pasti kuat. Jadi itu yang saya melihat ada nilai kebangsaan dari konsep yang dilakukan oleh Bu Inggit. Satu lagi, Bu Dewi Sartika. Ya. Satu lagi, Ibu Dewi Sartika itu menyatakan bahwa kalau seseorang itu dididik tileletik, diajarkan adabna, dia akan menjadi orang yang benar. Orang yang benar akan menjadi pintar. Orang yang pintar itu akan mempunyai pilihan yang benar. Dan orang yang pintar dan punya pilihan yang benar akan menjadikan bangsa ini tidak akan kalah dari bangsa lain di dunia. Jadi dia udah berpikir global gitu saat itu loh kan. Jadi di situ istilahnya tuh kalau bercerita pendidikan karakter dalam perjuangan Ibu Dewi Sartika itu syarat sekali dengan pendidikan karakter. Jadi tidak hanya memperjuangkan kesetaraan gender, tetapi bagaimana menjadikan landasan pendidikan karakter itu menjadikan generasi yang unggul. Jadi basisnya itu keluarga. Nah, di keluarga itu ada ibu. Dan ibu itu harus benar-benar memperhatikan anak yang perempuan, ya kan? Perempuan dan laki-laki. Ya, terutama kita bicarakan perempuan. Jadi untuk tadi percaya diri, kemudian dia bisa memerankan, katakanlah kalau nanti sebagai istri mampu ya mendampingi, karena ternyata orang-orang besar ya seperti Bung Karno, Bung Hatta, segala macam itu besar karena pendampingnya siapa gitu. Didampingi oleh istrinya kan kira-kira gitu kan ya. Sebetulnya seseorang menjadi besar itu terlepas itu laki atau perempuan itu karena ada tadi saya bilang support systemnya. Support system yang utama itu yang di sebelahnya, mau itu suami, mau itu istri gitu. Terus yang kedua adalah tadi peran seorang perempuan ini memang
saya banyak ngobrol nih dengan para kan mahasiswa banyak ya, atau teman-teman di di kampus. Kenapa sih kamu belum menikah gitu? Perempuan yang gelis mah seueur Prof cenah gitu. Tapi gitu. Ya perempuan gelis mah seueur, tapi enak diajak ngobrol masih dicari katanya gitu. Jadi intinya sudah bergeser gitu. Sekarang itu tidak hanya melihat good looking aja, physically gitu ya, tetapi melihat juga gimana enak nggak sih diajak ngomong. Itu menunjukkan bahwa dengan tantangan kehidupan yang semakin berat ke depan, harus punya teman buat diajak ngobrol kali ya. Gitu. Harus punya teman untuk curhat yang karena partnership kan, partnership, dari pada akhirnya partnership gitu. Kan katanya bahwa perempuan itu dibuatnya dari tulang rusuk suami. Tulang rusuk itu kan sebelah gitu, bukan tulang punggung yang di belakang kan intinya. Jadi bagaimana partnership itu terjadi di dalam satu keluarga yang menjadikan ada tadi fungsi support tadi. Kadang-kadang mungkin yang harus disupport suami, kadang-kadang harus disupport istri. Itulah menjadi bagian dari apa ya istilahnya tuh keluarga itu menjadi lebih produktif. Yang pasti dalam pendampingan anak itu tidak hanya tergantung pada ibu. Karena seorang anak itu bisa menjadi anak yang betul-betul bagus secara fisik, mental, itu peran ibu dan ayah dua-duanya gitu. Dimana lewat seorang ibu kita belajar kelembutan, belajar untuk kita bisa apa ya istilahnya tuh bergaul dengan segala tata krama yang ada. Dari seorang ayah kita belajar tentang keberanian, belajar tentang wawasan yang luas gitu. Jadi dua-duanya saling mengisi gitu. Itu kan salah satu yang harus disiapkan oleh kaum perempuan juga adalah aspek kesehatan penting, karena dia kan reproduksi kan fungsinya ya. Nah sementara ini makanan-makanan, industri makanan yang ada di luar ini kelihatannya seperti tidak kondusif mendukung aspek kesehatan, khususnya kaum perempuan. Gimana tuh? Kan bidang kesehatan juga. Kesehatan ya. Ya baik. Jadi gini Kang, kalau bercerita tentang makanan yang mana dulu? Karena makanan tuh gimana kita memilihnya. Junk food tersedia banyak, tetapi makanan sehat juga tersedia banyak. Jadi pada prinsipnya adalah kita mengedukasi pada para perempuan tuh bahwa dia tuh nanti tuh akan menjadi ibu gitu loh. Sehingga persiapkan fisiknya supaya fisiknya betul-betul mampu untuk melahirkan seorang anak yang sempurna lah, kurang begitu. Kasus stunting sekarang terjadi adalah karena ada masalah gizi pada saat anak itu sejak dalam kandungan gitu. Atau mungkin malnutrisi terjadi pada saat ibunya belum hamil juga gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita bahwa tadi seorang perempuan itu juga memang harus sehat. Kenapa harus sehat? Karena perempuan itu kan memang jadi tonggak keluarga ya, artinya bahwa kalau ceritaan dari teman-teman perempuan nih ya, ada perempuan mah belum istirahat kalau belum terkapar katanya gitu. Kan gitu kan. Belum istirahat kalau belum terkapar artinya begini. Kalau sakit sedikit flu, batuk sedikit cetek gitunya. Jalan. Karena banyak yang harus dikerjakan karena dia sebagai pilar keluarga tadi. Contoh misalnya kan di rumah dia harus menyiapkan dari A to Z-nya oleh perempuan walaupun banyak ART misalnya. Tapi kan kreatornya, sutradaranya kan seorang ibu. Makanya kan seorang ibu tuh kalau pergi nggak boleh lama-lama, dicari itu karena urusan berantakan. Ini selalu ada batas waktu. Selalu ada batas waktu, tapi alhamdulillah ya mendingan dicariin daripada nggak dicariin. Iya benar. Dan kita merasa tadi kalau dicariin kan merasa berharga, diperlukan. Gitu. Ya jadi intinya mah kalau saya lihat ya tanpa melihat dari sisi yang mungkin dalam kondisi general bahwa perempuan itu memang udah jadi pilar keluarga. Artinya pilar keluarga, kalau laki-laki itu adalah tentu tulang punggung keluarga, kalau perempuan itu pilarnya. Kalau perempuannya ini misalkan dia tidak menjadi pilar yang menenangkan, di rumah tuh berantakan gitu. Karena pada dasarnya kalau badai apapun yang terjadi di keluarga, selama perempuannya tenang, beres urusan kamu. Oh gitu ya? Iya, betul. Selama perempuannya si ibu tenang, itu tenang, betul. Gitu ya. Beres. Tidak panik, menyerahkan sama Allah, karena apapun yang terjadi dalam keluarga itu adalah sudah ada dalam suratannya. Dan kita menerima pasangan kita itu adalah anugerah terbaik buat kita.
udah nggak ada cerita kalau udah kayak gitu. Nyaman hidupnya, tidak akan ada menginginkan figur laki-laki yang harus bagaimana. Laki orang mah kieu nggak usah. Kalaupun itu dibahas juga suatu hal yang nggak penting kalau menurut saya. Karena apa? Dah akan bisa berubah kan. Tapi kita terima itu sebagai suatu karunia terbaik buat kita, dan itu memang yang akan menjadi menemani kita sampai tua. Gitu. Setengah dari urusan konflik selesai itu kalau udah kayak gitu. Kelihatannya urusan negara juga berbasis di situ ya. Betul, berbasis di situ. Karena manakala ada suatu figur laki-laki, katakanlah, yang menjadi suami kita. Kemudian ini yang menjadi masalah itu, kalau saya dengar gitu ya, dengar curhat-curhatan. Ya gimana? Para pihak. Apalagi kalau udah gini, udah kebanyakan nonton sinetron, melihat laki-laki tersigap gitu. Aduh, saya bilang buat apa, itu kan dunia maya gitu. Dunia yang ada di depan kita itu adalah ini loh figurnya gitu. Figur ini tuh yang dikirim Allah buat kita gitu. Apa yang dikirim Allah untuk kita itulah yang terbaik buat kita. Terima dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Oke. Perempuan itu tadi banyak pekerjaannya di rumah, tetapi juga pada saat yang sama dia punya peran sosial. Apakah dia sebagai dosen atau anggota dewan misalnya, meskipun masih kurang, belum 30%. Belum 30%. Tapi dia juga pekerja sosial dan dia memegang posisi-posisi penting ya di berbagai perusahaan dan lain sebagainya. Gimana ngebagi waktunya, Cid? Gini, waktu itu akan selesai manakala kita tenang tadi. Tenang itu akan terjadi manakala kita bersyukur. Kayak Cikari banyak kasusnya ya. Kasus saya aja. Dalam satu hari itu lebih banyak di luar atau lebih banyak di rumah? Karena sebagai seorang profesional, mesti dia banyak pekerjaan kan. Kelihatannya akan lebih banyak banyak di luar. Tetapi kehadiran saya di keluarga dibantu oleh IT. Oh gitu ya, dibantu oleh IT. Ya, dibantu oleh IT. Sekarang tuh sebetulnya luar biasa kita tuh dibantu oleh IT dengan IoT terutama, ya. Iya kan? Kita bisa menyapa suami ada di mana, bisa video call anytime, bisa menyiapkan makanan lewat online. Apa sih yang nggak bisa? Praktis lah. Yang penting mah gini, hati kitanya satu gitu loh kan. Jadi jangan sampai gini, udah percuma kalau bareng-bareng di rumah nggak kemana-mana juga hati kitanya nggak satu mah. Ketemu kalau kapas hewan aya gitu ya, intinya begitu. Jadi yang penting hati kitanya satu. Jadi intinya dimanapun kita gitu, komunikasi tetap berjalan, itu aja. Dan saling menghargai mungkin itu ya. Memang sih resiko dari ketidakhadiran kita di keluarga itu memang ada gitu. Tetapi resiko kita selalu hadir tanpa jeda juga ada gitu. Jadi kalau saya diajarin sama ayah saya dulu ya, tidak ada aksi yang tanpa resiko. Apapun bisa kamu lakukan asal resikonya bisa dikendalikan. Nah, paling penting adalah gimana sekarang kita melakukan satu aksi yang produktif tetapi resikonya terkendali. Nah, banyak sekarang Kang dengan kita punya IoT ini bisa kita kendalikan. Nah, sekarang gimana nih katanya? Ya itu mah ada IoT itu ada di kota. Misalnya. Yang tidak ada IoT kumaha misalnya gitu. Nah, kembali kepada niatnya tadi. Toh kita tuh beraktivitas di luar harus ada izin suami. Gitu. Kalau dua-duanya berpikir bahwa menjadikan berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang, rasanya semua tidak akan ada hal yang terlalu sulit untuk dihadapi intinya gitu. Ada ada misalnya ya puntennya dengan selalu kita bersyukur. Kalau kata Dandan mah hidup mah bersyukur dan sabar mam. Siapa Dandan? Dandan suami aku. Iya. Ibadah itu syukur dan hidup itu syukur dan sabar. Tapi saya juga mendapatkan tuh dalam kita keseharian kan kita berpedoman pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa memang tugas manusia itu adalah berbuat baik dan beribadah untuk kita menuju kepada tujuan akhir kita kan ingin masuk surga gitu ya. Dan berbuat baik dengan beribadah itu bisa dilakukan kalau kita syukur dan sabar. Nah misalnya gini, dalam kita berkegiatan ya, mana harus mengerjakan tugas di luar, mana harus melaksanakan tugas di dalam, nggak ada waktu untuk mengeluh.
kalau kita bersyukur dan sabar, sabar aja kerjain. Alhamdulillah ayah kena nomor canten mau kerja di luar gitu. Alhamdulillah masih ada suami nyerewetin gitu. Ya kan? Alhamdulillah misalkan anak kita bisa sekolah dengan baik, tinggal kita perhatikan hal itu. Walaupun kalau mau dibikin rudetnya rudet kan gitu, kumaha kitanya pada akhirnya. Tapi tadi dengan syukur dan sabar kita jalanin, ikhtiar kita lakukan secara optimal, sisanya kita serahkan sama Allah. Jadi kalau keluarga itu punya visi bagaimana memberikan makna terhadap banyak orang, maka dimanapun berada itu tadi nikmat saja dihadapinya, karena tadi melaksanakan tugasmu memberi sesuatu, memberikan kontribusi bagi sesamanya. Iya, jadi katanya manusia yang paling mulia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi dalam keluarga itu kita saling dorong untuk sama-sama bermanfaat gitu. Anak saya didorong untuk gimana sih bermanfaat dalam versi kamu gitu. Kemudian juga mungkin keluarga juga kita saling mendorong untuk saling bermanfaat aja gitu. Jadi intinya gini sih Kang, kalau melihat dari melihat dari tata kelola yang sudah diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu semua juga ringan kok gitu. Karena contoh kita memelihara orang tua yang sakit misalkan ya. Kalau menurut pandangan secara duniawi mah aduh repot, biaya besar segala macam gitu ya. Tetapi kan dalam aturan Allah menyatakan bahwa itu tuh jalan kita meraih surga gitu. Dan dengan kamu bersedekah terutama kepada orang tua, rezeki itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah gitu. Dengan kita memberikan sedekah kepada keluarga terdekat tidak akan kurang, bahkan bertambah. Dan itu kan memang terjadi gitu. Nah, jadi sejauh mana tadi kita membangun raganya, tetapi jiwanya juga diisi. Dengan raga dan jiwa yang terisi, insya Allah mau ada badai apapun aman, Kang. Nah, sekarang kembali ke tadi fungsi perempuan ke depan dalam Indonesia Emas itu. Apa yang harus disiapkan atau tipe ideal semacam apa perempuan yang dibutuhkan untuk Indonesia Emas ke depan, kan 2045 ya? 2045. Sepertinya tipe ideal itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi nggak hanya tipe ideal saat ini ke depan gitu ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah pejuang perempuan itu idealnya luar biasa gitu ya. Jadi untuk ke depan yang paling penting perempuan itu bermanfaat minimal untuk membuat keluarganya itu nyaman dan produktif. Karena masalah di masyarakat awalnya dari keluarga yang nggak harmonis. Adenan pernah bilang waktu ada perubahan durasi kerja dari 6 hari menjadi 5 hari, di mana orang tua itu pergi dari pagi pulang sore gitu. Kalau waktu 5 hari kan pergi pagi pulang siang, Sabtu masih bekerja gitu ya. Apa yang terjadi? Maka si anak-anak ini kan nggak ketemu orang tua minimal pada 5 hari tersebut gitu. Ya kan? Kemudian pada saat Sabtu Minggu misalkan, jadi ada tuntutan tambahan karena kena piknik, kena kemana misalnya seperti gitu ya. Nah ini juga ada satu hal yang harus kita mitigasi Kang sebagai seorang perempuan, di mana misalnya seorang ayah atau seorang ibu bekerja full dari pagi sampai sore, apa yang harus dilakukan untuk menjaga supaya anak-anaknya tetap on the track. Dan biasanya untuk hal anak itu ada sixth sense dari seorang ibu. Jadi dimanapun dia, walaupun tidak bareng 24 jam gitu ya Kang, kalau ada hal-hal tertentu ada kayak semacam radar gitu. Dan kita tuh pengen ini kenapa ya, kok ada apa gitu. Nah itu rasanya ada nggak gitu enak ya. gitu. Saya pernah terjadi itu Kang. Ya kunaonnya, tiba-tiba pengen ke sekolah anak saya. Ternyata di situ teh sedang penentuan untuk dia akan masuk penjurusan kemana gitu. Dan itu sudah intinya kita lewatilah dengan baik karena sixth sense tadi. Padahal saya nggak tiap hari datang ke sekolah gitu. Dan kalau bercerita tentang peran perempuan ke depan, dan bagaimana dia juga bermanfaat untuk memberikan istilahnya itu untuk memberikan berbagai pendampingan kepada perempuan yang kurang beruntung. Ada advokasi gitu ya. Dengan cara tadi menjadikan dia sebagai perempuan yang bisa menjadi safety belt untuk keluarga.
Karena bukan berarti safety belt itu safety belt dari misalkan katakanlah dari sisi ekonomi aja, enggak gitu. Safety belt itu minimal safety belt yang menyenangkan untuk lingkungan keluarganya di rumah gitu. Intinya begitu. Nah, ini kan perlu ilmu gitu. Nah, ilmunya itu bisa didapat secara formal dan informal. Makanya bagus tuh banyak perempuan datang ke majelis taklim, belajar di sana, minimal bisa curhat. Itu pendidikan informal. Itu bagaimana kita mengisi jiwanya supaya jiwanya itu punya keseimbangan yang pada akhirnya jiwa yang seimbang dan dia tahu ilmunya secara agama seperti apa, agama apapun gitu ya. Dia akan menjadi orang yang katakanlah bisa jantan pananggehan gitu. Untuk anak juga dia menjadi ibu yang menyenangkan, untuk istri juga menjadi istri yang favorit. Apa gitu. Pananggehan? Pananggehan tuh pegangan lah, gitu ya. Bisa menjadi. Biar ngerti penonton. Oh iya penonton ya. Sudah nggak semua Sunda ya. ya. Iya benar. Jadi ya bisa menjadi apa ya istilahnya tuh tempat curhat yang enak lah gitu. Intinya begitu. Kadang-kadang anak saya tiba-tiba suka, "Mam, lagi sibuk nggak?" Gitu. Sesibuk-sibuk apapun, begitu anak saya nge-WA, "Mam lagi sibuk," saya langsung enggak, padahal mah keriweuh gitu ya kan. Enggak, ada apa gitu. Terus ini gini, oh lebih alhamdulillah dia curhatnya sama kita gitu. Nah kadang-kadang memang kita juga saat ini harus ikut juga ke gaya hidup mereka. Saya punya IG awalnya karena apa? Karena mengikutin gaya hidup mereka, ngepoin play ngapain sih mereka, walaupun pada akhirnya sekarang kan banyak cara gitu ya supaya nggak tapi intinya adalah gimana kita juga ngikut gitu kepada kondisi pergaulan yang saat ini sedang kita hadapi. Tapi intinya gini Kang, kita tuh kan hanya bisa berikhtiar. Sekali lagi apapun yang terjadi itu kita syukuri dan kita yakini itu adalah yang terbaik. Walaupun itu gak nyaman gitu ya, tetapi suatu titik kita akan tahu, oh untung aya ieu. Jadi begini gitu. Jadi selalu husnudon aja sama Allah gitu. Berdoa aja gitu. Jadi kalau bercerita, harus kayak gimana sih perempuan saat ini, perempuan yang dia tahu akan dirinya, dia tahu harus bagaimana dia berlaku di dalam keluarganya, dan dia dekat dengan Tuhannya, dia dekat dengan Allah. Betapa kompleks juga ya peran kaum perempuan itu. Dia harus punya integritas dan fungsi sebagai ibu di rumah. Dia juga harus punya kompetensi ya untuk ngedidik anaknya, untuk bekerja secara sosial. Juga harus ada komitmen, concern terhadap teman-teman sebayanya, sesama perempuan itu dengan melakukan pemberdayaan ya, advokasi supaya mereka ya jadi tidak timpanglah maju itu kaum perempuan, tapi bersama-sama. Lihat kiri kanan gitu. Ya. Tapi intinya gini sih ya Kang ya, kalau yang saya rasakan ini saat ini yang penting bagaimana kita menjaga silaturahmi yang baik gitu dengan sesama perempuan. Karena biasanya dengan silaturahmi yang baik itu justru kita bisa saling tolong ke dalam kondisi tertentu. Masih kalau gini saling tolong, saling sharing gitu. Jadi pada dasarnya kalau kata saya sih antara perempuan dan laki-laki itu perbedaannya jangan terlalu dipermasalahkan gitu. Tetapi mari kita bangun harmoni antara laki dan perempuan. Karena tadi saya katakan secara anatomi memang beda Kang. Kebetulan saya juga pernah jadi dosen anatomi di farmasi. Jadi pola pikir perempuan dan pola pikir laki-laki nggak bisa diminta sama karena secara anatominya beda. Bedanya? Anatomi otak laki-laki itu memang single track. Dalam satu waktu yang sama dia hanya bisa memikirkan satu urusan. Memang begitu, begitu anatominya. Tapi kalau perempuan memang multi track dalam anatomi otaknya. Dia dalam satu waktu yang sama dia bisa memikirkan macam-macam. 5-10 persoalan. Bisa. Contoh pagi-pagi bari dangdos, bari naon, si mbak, anak segala macam. Oh kita meeting ini, wah itu bisa kita lakukan dalam satu waktu yang sama. Tapi kalau laki-laki enggak. Jadi dengan kepahaman ini kita nggak bisa meminta seorang laki-laki itu mempunyai pola pikir yang sama dengan kita, nggak bisa. Itu sumber konflik tuh adalah dari pemahaman bahwa
Pirakunya saya aja bisa begini, masa kamu nggak bisa begitu? Nah itu. Jadi selalu melihatnya tuh dari sisi kita. sisi saya kan kita. udah begini, masa kamu nggak bisa begitu? Nah itu. Tapi secara anatomi mereka berbeda. Tapi punya kelemahan dan kelebihan sendiri. Laki-laki memang hanya berpikir satu macam, tetapi dia lebih fokus. Makanya biasanya dia bisa menjadi decision maker yang lebih fokus, gitu. Lebih lebih pointed gitu ya. Kalau perempuan kan karena diganggu oleh berbagai pikiran, kadang-kadang kurang fokus. Nah, oleh karena itu, kelemahan dan kelebihan ini perlu disadari oleh kita. Sehingga kalau kita katakanlah menjadi seorang pimpinan, untuk mengambil satu keputusan, dengan tahu kelemahan itu, maka kita menyisihkan dulu nih, kalau mengambil keputusan, menyisihkan dulu pemikiran yang lain, fokus dulu, gitu. Itu intinya. Jadi, begitulah. Terima kasih. Itulah bincang-bincang saya dengan Profesor Gary Lestari. Sampai jumpa.